Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Agus Anissa, Linta Anissa Nuraini, dan Yusuf Sumar. Di sini kami akan menjelaskan materi evolusi, yaitu tentang teori evolusi biologi dan agama. Adapun pokok pembahasan yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama ada pengertian teori evolusi biologi dan kaitan antara teori evolusi biologi dan agama. Baiklah, yang pertama yaitu ada pengertian teori evolusi biologi. Nah, pengertian evolusi itu sendiri adalah perubahan sifat-sifat yang diwariskan dalam suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara umum, evolusi ini merupakan suatu proses perubahan secara berangsur-angsur atau bertingkat, di mana sesuatu berubah menjadi bentuk lain yang biasanya menjadi lebih kompleks, rumit, ataupun berubah menjadi bentuk yang lebih baik. Nah, evolusi ini terjadi karena makhluk hidup berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan makhluk hidup. Oleh sebab itu, perubahan yang terjadi melalui evolusi terjadi dengan sendirinya secara alami, tanpa rencana atau kehendak tertentu. Dapat kita simpulkan bahwa teori evolusi biologi ini merupakan sebuah upaya untuk menyelidiki penyebab dan proses terbentuknya keragaman spesies. Proses perubahan ini terjadi melalui mekanisme berupa adaptasi dan seleksi alam. Selanjutnya yaitu The Origins of Species 1858. Di dalam buku Charles Darwin terdapat 3 penyebab terjadinya evolusi atau modifikasi. Yang pertama yaitu ada seleksi alam. Nah, seleksi alam ini adalah perbedaan kelangsungan hidup dan reproduksi individu karena perbedaan fenotip. Seleksi alam adalah kunci evolusi, di mana perubahan sifat-sifat yang diwariskan dari suatu populasi dari generasi ke generasi berikutnya. Charles Darwin mempopulerkan istilah seleksi alam, yaitu membandingkannya dengan seleksi buatan, yang menurutnya disengaja, sedangkan seleksi alam itu tidak. Kemudian yang kedua yaitu ada keanekaragaman. Nah, keanekaragaman ini adanya berbagai macam variasi dalam semua populasi organisme. Yang ketiga yaitu mutasi evolusi, adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik baik pada taraf tingkatan gen maupun pada tingkat kromosom. Nah, mutasi pada tingkat gen disebut dengan mutasi titik, sedangkan mutasi pada kromosom biasanya disebut aberasi. Mutasi pada gen dapat mengarah pada munculnya alel baru dan menjadi dasar munculnya variasi-variasi baru pada spesies. Darwin menyatakan 2 hal penting dalam buku The Origins of Species. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuk-bentuk bukti, beliau berpendapat bahwa spesies tidak diciptakan dalam bentuknya yang sekarang ini, tetapi akan mengalami atau berevolusi dari spesies nenek moyangnya. Nah, yang kedua yaitu beliau mengemukakan bahwa suatu mekanisme untuk evolusi yang ia sebut seleksi alam. Kemudian ada asal mula kehidupan. Berdasarkan waktu geologi, era dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada era Prekambrian, terjadi sekitar 300 juta tahun yang lalu. Prekambrian dianggap sebagai zaman tertua dan terpanjang dalam sejarah bumi. Bumi masih merupakan bentukan batu yang keras, plate tektonik belum berbentuk meski segresi magma telah ada. Data yang diperoleh saat era ini masih berupa dugaan, karena pada masa itu jumlah organisme masih sangat sedikit, sehingga fosil tidak mungkin dijumpai pada lapisan tanah. Habitat yang mungkin ada adalah air, sehingga diperkirakan bahwa muka bumi masih dihuni oleh prokariot dan organisme bersel satu, terutama ganggang biru, yang kemudian diikuti oleh lumut kerak dan lumut yang menghuni sekitar pantai. Suhu permukaan bumi pun diperkirakan masih jauh lebih panas dan oksigen mungkin meliputi hanya sekitar 10% dari apa yang ada sekarang. Kemudian yang kedua yaitu ada era Paleozoik.
terjadi sekitar 600 lebih atau kurang lebih 50 juta tahun yang lalu. Saat era ini iklimnya panas dan lembab. Kehidupan di darat didominasi rawa-rawa. Hewan yang ada adalah kelompok reptilia pertama. Selanjutnya siput didominasi oleh amfibian, serangga, laba-laba, kalajengking, dan sedangkan jenis tanaman yang diperkirakan adalah paku berbiji, Lycopsida, Sphenopsida, Bryophyta, dan Gymnospermae. Kehidupan di air dijumpai yaitu ikan, hiu, moluska air, crustacea, Echinodermata, Porifera, Annelida, Tunicata, Cnidaria. Kemudian yang ketiga yaitu ada era Mesozoik, terjadi sekitar 230 atau kurang lebih 10 juta tahun yang lalu. Nah, di sini iklimnya kering. Hewan air yang diperkirakan adalah ikan bertulang rawan. Ikan bertulang keras dominan. Saat era ini terjadi pemisahan Amerika Selatan dan Afrika. Kehidupan darat adalah dinosaurus pertama dan mamalia pertama, kadal, Archaeopteryx, serangga dominan, kura-kura, buaya Tecodonta, Therapsida. Jenis tanaman darat adalah Angiospermae pertama, Cycas, Ginkgo, dan Conifera. Pada zaman pertengahan ini, reptil besar berkembang dan menyebar ke seluruh dunia, sehingga pada zaman ini sering pula disebut sebagai zaman reptil. Bumi pada zaman Mesozoikum ditandai dengan terbentuknya benua-benua. Di akhir era Mesozoik, lebih dari 99% spesies itu mengalami kepunahan, termasuk dinosaurus. Nah, yang keempat yaitu ada era Cenozoik, terjadi sekitar 63 atau kurang lebih 2 juta tahun yang lalu. Di kehidupan darat diperkirakan ada kelompok hewan primate yaitu Hominidae dan Pongidae, serta monyet dan kerabatnya, serta burung. Pada era ini diperkirakan pula terjadi evolusi kebudayaan manusia pertama. Ekosistem air semakin stabil dengan ditunjukkan semua kehidupan di air ada. Tumbuhan darat sejenis Angiospermae dan tanaman berbatang basah. Selanjutnya, miskonsepsi mengenai teori evolusi pada masyarakat saat ini, yaitu apakah nenek moyang manusia berasal dari kera. Jadi inilah orang yang pencetus yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Jadi awal mulanya itu seperti ini. Awal mulanya ada 3 tokoh teori evolusi awal, di mana ada J.B. de Lamarck, Charles Darwin, dan ini Ernest Haeckel. Pada J.B. de Lamarck ini merupakan orang pertama yang secara tegas mengatakan bahwa kehidupan berkembang dari tumbuh-tumbuhan menuju binatang dan dari binatang menuju manusia. Namun pandangannya ini pada waktu itu belum mendapat banyak perhatian dari orang-orang. Selanjutnya ada Charles Darwin. Nah, Charles Darwin ini memiliki buku pertamanya yang berjudul The Origin of Species. Di dalam bukunya ini ia merumuskan pandangannya bahwa semua jenis binatang itu berasal dari satu sel, dan sel-sel purba ini merupakan ciptaan dari Tuhan. Dia mengatakan bahwa binatang itu berasal dari satu sel dan selnya itu baru diciptakan dari Tuhan. Terus muncullah buku keduanya yang berjudul The Descent of Man. Dia mengatakan bahwa binatang yang paling maju pada saat itu yaitu kera, dengan proses triangle of life sedikit demi sedikit berubah dan dalam jenis yang paling sempurna mengarah menuju wujud kemanusiaan.
Jadi intinya dia mengatakan bahwa binatang menjadi manusia. Namun pandangannya dia ini diperkuat dengan ditemukannya tengkorak manusia Neanderthal pada tahun 1856. Dan manusia Neanderthal ini menyerupai kera dan manusia. Dan selanjutnya yang ketiga ini Ernest Haeckel, dan ini merupakan ahli biologi ternama dari Jerman, seorang naturalis, filsuf, dokter, profesor, dan seniman yang menemukan, menjelaskan, dan menamakan ribuan spesies baru, membuat peta pohon genealogi hubungan semua makhluk hidup, dan membuat istilah biologi baru seperti filum, filogeni, ekologi, dan kingdom protista. Dan Haeckel inilah yang menyebarluaskan karya Charles Darwin di Jerman dan mengembangkan teori rekapitulasi yang kontroversial. Jadi Ernest Haeckel ini ia ini menolak penciptaan sama sekali. Maksudnya itu dia mengatakan menurut dia dunia ini tuh kekal, tidak ada permulaan, dan hidup ini tercipta dengan sendirinya secara mekanis. Demikian juga halnya dengan manusia, dia mengatakan seperti itu. Dia juga memiliki buku yaitu Sejarah Penciptaan. Atas pengaruh Haeckel ini timbullah kebiasaan yang menyamaratakan manusia dengan kera melalui ungkapannya, yaitu manusia berasal dari kera. Ya, selanjutnya, apakah Nabi Adam itu manusia pertama di bumi? Berdasarkan kitab Al-Quran surah At-Tin dan Al-Baqarah ayat ke-30 yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, surah At-Tin ayat ke-4. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30. Baik, saya akan lanjut. Berdasarkan ayat tersebut, jika dikaitkan dengan teori evolusi biologi, bahwa sebelum diciptakannya Nabi Adam, sudah ada makhluk lain yang ada di bumi, yaitu al-jan atau golongan jin yang suka berbuat kerusuhan. Namun, di sisi lain, tetap Nabi Adamlah yang merupakan manusia pertama yang ada di bumi jika menurut agama. Proses penciptaan manusia di dalam Al-Quran yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 23 halaman 12-14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain atau seperti manusia saat ini. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian teori evolusi biologi manusia menurut teori Darwin. Darwin ini mengemukakan bahwa manusia modern berevolusi dari sejenis makhluk yang mirip kera. Meskipun teori ini banyak diterima oleh sebagian besar orang, namun teori ini tidak didukung oleh penemuan ilmiah yang nyata, sehingga sebagian orang menolak teori ini, termasuk yang menganut ajaran agama Islam, di mana Darwin ini mengelompokkan
manusia berevolusi menjadi 4. Yang pertama ada dari golongan Australopithecines, yaitu golongan ini terdiri dari 3 jenis spesies yang termasuk dalam genus Australopithecus. Kemudian beralih atau berevolusi menjadi Homo erectus. Kemudian beralih menjadi Homo neanderthalensis, dari mana sebelumnya Homo erectus ini merupakan spesies manusia dan memiliki kerangka tegak. Kapasitas tengkoraknya 2 kali lebih besar daripada Australopithecines atau genus dari Australopithecus. Kemudian berevolusi menjadi Homo neanderthalensis, di mana Homo neanderthalensis adalah manusia yang secara tiba-tiba muncul 100.000 tahun yang lalu di Eropa dan kemudian menghilang atau tereliminasi dengan ras yang lain dengan tenang tetapi cepat sekitar 35.000 tahun yang lalu. Satu-satunya perbedaan mereka dari manusia modern adalah bahwa rangka mereka lebih tegak dan kapasitas tengkorak mereka sedikit lebih besar. Kemudian berevolusi lagi menjadi Homo sapiens, yaitu Homo yang saat ini. Next, kemudian kita bisa lihat selanjutnya terdapat beberapa evolusi berdasarkan gambar tulang tengkorak kepala. Yang pertama dari spesies Australopithecines yang memiliki dahi rendah dengan kapasitas otak sebesar 400 cc. Yang pertama dari Australopithecus afarensis, di mana kita bisa lihat dahi yang rendah namun memiliki rahang bawah yang menonjol ke depan dan besar dan memiliki tulang mata yang agak menonjol. Kemudian beralih ke Australopithecus africanus, di mana dahi juga masih rendah dan rahang bawah dan rahang atas ini menonjol. Kemudian dari genus Australopithecus robustus kita bisa lihat terdapat penonjolan tulang mata yang sangat menonjol dan rahang bawah yang sangat besar namun memiliki dahi yang rendah. Kemudian berevolusi ke Homo habilis, yaitu memiliki muka yang flat, dahi yang flat seperti bisa dilihat dan memiliki sedikit tonjolan pada tulang mata, memiliki kapasitas otak sebesar 700 cc. Kemudian beralih ke atau berevolusi ke Homo erectus, di mana di sini sudah ada penonjolan dahi yang begitu besar yang membuat muka hampir rata atau flat dengan kapasitas otak sebesar 800 cc, yaitu 2 kali lipat dari spesies Australopithecines. Kita bisa lihat dari sini perubahan bentuk rahang, kemudian perubahan bentuk tulang kerangka tengkorak kepala belakang sudah sedikit membentuk sempurna. Kemudian dari Homo erectus ini berevolusi lagi ke Homo sapiens, yaitu Homo yang memiliki dahi yang tinggi yang rata sehingga membuat muka ini flat dan memiliki kapasitas otak sebesar 1000 cc. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.